Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 18 yaitu pengakuan pendapatan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rukmarta Marsolina Nenggolan dengan MP Makir 240 130 10310. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pengakuan pendapatan dimulai dengan latar belakangnya. Jadi, pendapatan ini merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan terpenting yang dilaporkan perusahaan. Pendapatan memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan di masa lalu dan juga di masa depan, serta merupakan pendorong signifikan bagi ukuran kinerja lainnya seperti EBITDA, laba bersih, dan juga laba per saham. Oleh karena itu, menetapkan pedoman yang kuat untuk mengakui pendapatan merupakan prioritas dalam penetapan standar. Sebagian besar transaksi pendapatan ini hanya menimbulkan sedikit masalah dalam pengakuan pendapatan, yang artinya sebagian besar perusahaan memulai dan juga menyelesaikan transaksinya secara bersamaan, namun tidak semua transaksinya itu sesederhana itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai standar pengakuan pendapatan. Nah, jadi tujuan utama atau key objektifnya itu, pendapatan diakui untuk menggambarkan perpindahan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diterima atau yang diharapkan akan diterima perusahaan sebagai pertukaran atas barang atau jasa tersebut. Nah, ada 5 langkah proses pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Jadi, perusahaan itu harus memastikan ada perjanjian yang sah yang menetapkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja atau performance obligation yang terpisah dalam kontrak. Artinya bahwa perusahaan harus menentukan bagian mana dari kontrak yang merupakan janji untuk memberikan barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, menentukan harga transaksi atau transaction price untuk menentukan jumlah imbalan yang akan diterima dari pelanggan. Untuk yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Jadi, harga yang sudah ditentukan tadi dialokasikan ke masing-masing kewajiban kinerja sesuai dengan nilai relatifnya. Dan yang kelima yaitu mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Jadi pendapatan hanya diakui saat perusahaan itu benar-benar memenuhi kewajiban kinerjanya. Misalnya barangnya sudah diserahkan atau jasanya itu sudah diberikan. Untuk prinsip pengakuan pendapatannya ini tuh, pendapatan diakui pada periode akuntansi ketika kewajiban kinerjanya telah dipenuhi. Saya Amara Iza dengan NPM akhir 384. Materi selanjutnya adalah tinjauan utama dari 5 langkah. Langkah pertama itu ada identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak sendiri adalah kesepakatan antara dua pihak yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat ditegakkan. Nah, contohnya ini seperti Airbus yang telah menandatangani kontrak untuk mengirimkan pesawat kepada Cathay Pacific. Langkah kedua itu kita harus mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam sebuah kontrak. Contohnya di sini ada Airbus hanya memiliki satu kewajiban, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Jika Airbus juga setuju untuk merawat pesawat tersebut, maka kewajiban pelaksanaan terpisah dicatat untuk janji ini. Langkah ketiga yaitu tentukan harga transaksi. Harga transaksi sendiri adalah jumlah imbalan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa. Dalam hal ini, contohnya harga transaksinya itu 100 juta. Yang keempat adalah alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Dalam kasus Airbus ini, Airbus itu hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat ke Cathay Pacific. Langkah terakhir yang kelima yaitu kenali pendapatan saat setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Contohnya di sini itu Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 juta atas penjualan pesawat terbang kepada Cathay Pacific. Dengan ini, Airbus itu telah memenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu mengirimkan pesawat terbang kepada Cathay Pacific. Selanjutnya ini adalah penjelasan lebih rinci dari langkah pertama, yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Di sini telah diasumsikan Tyler Engler sebagai seorang pelanggan yang memesan secangkir besar kopi hitam seharga $3 dari Bean.
Lalu Tyler ini membayar $3 kepada barista Bean, dan baristanya ini menuangkan kopi ke dalam cangkir besar dan memberikannya kepada Tyler. Pertanyaannya, berapa banyak pendapatan yang harus diakui Bean pada transaksi ini? Langkah pertamanya yaitu kita harus menentukan apakah terdapat kontrak yang sah antara Bean dan Tyler. Berikut adalah komponen-komponen kontrak yang sah dan bagaimana pengaruhnya terhadap Bean dan Tyler. Yang pertama, kontrak tersebut memiliki substansi komersial, yaitu Tyler memberikan uang tunai untuk kopi. Yang kedua, yaitu para pihak telah menyetujui kontrak, yaitu Tyler menyetujui untuk membeli kopi dan Bean setuju untuk menjualnya. Yang ketiga, itu ada identifikasi hak para pihak ditetapkan. Tyler itu berhak atas kopi dan Bean itu berhak menerima $3. Lalu yang keempat itu ada ketentuan pembayaran diidentifikasi, yaitu Tyler setuju untuk membayar $3 untuk kopi tersebut. Lalu yang kelima itu kemungkinan besar pertimbangannya akan dikumpulkan, yaitu Bean menerima $3 sebelum mengirimkan kopi. Dari informasi-informasi di atas, ditemukan bahwa Bean dan Tyler ini memiliki kontrak yang sah antar satu sama lain. Nah, langkah yang selanjutnya ini, itu mengidentifikasi kewajiban kinerja Bean, jika ada. Di sini itu, Bean memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan secangkir besar kopi kepada Tyler. Bean tidak memiliki kewajiban kinerja lain untuk barang atau jasa lainnya. Bean harus menentukan harga transaksi terkait penjualan kopi. Harga kopi tersebut adalah $3. Dan tidak ada diskon atau penyesuaian lain yang tersedia. Oleh karena itu, harga transaksinya ya $3 itu. Selanjutnya, Bean harus mengalokasikan harga transaksi ke semua kewajiban kinerja. Mengingat Bean hanya memiliki satu kewajiban kinerja, tidak diperlukan alokasi. Pendapatan diakui ketika kewajiban kinerja terpenuhi. Bean memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Tyler memperoleh kendali atas kopi tersebut. Kondisi-kondisi berikut merupakan indikator bahwa kendali atas kopi tersebut telah beralih kepada Tyler, yaitu Bean memiliki hak pembayaran atas kopi tersebut, lalu Bean telah mengalihkan hak kepemilikan hukum atas kopi tersebut, lalu Bean telah mengalihkan kepemilikan fisik atas kopi tersebut, dan Tyler memiliki resiko yang signifikan. Misalnya, ia mungkin menumpahkan kopi tersebut, dan manfaat dari kepemilikan dia boleh meminum kopi. Lalu yang terakhir itu Tyler telah menerima kopi tersebut. Solusinya itu Bean harus memperoleh pendapatan sebesar $3 dari transaksi ini saat Tyler menerima kopi tersebut. Langkah selanjutnya adalah identifikasi kinerja secara terpisah. Di sini sudah ada contoh yang berlanjut dari langkah yang sebelumnya. Di sini itu ada keesokan harinya Tyler itu memesan secangkir besar kopi lagi seharga $3 dan juga dia membeli 2 bagel seharga $5. Barista menyediakan produk-produk ini dan Tyler membayar sebanyak $8. Pertanyaannya, berapa banyak pendapatan yang seharusnya diakui Bean atas pembelian kedua barang ini? Suatu kontrak sah apabila memenuhi 5 syarat yang diperlukan agar kontrak dapat diberlakukan sebagaimana dibahas pada contoh sebelumnya. Nah, Bean ini harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan 2 bagel melibatkan satu atau 2 kewajiban pelaksanaan. Dalam transaksi sebelumnya antara Bean dan Tyler, penentuan ini mudah karena Bean menyediakan hanya satu produk yang berbeda, yaitu secangkir kopi besar, sehingga hanya ada satu kewajiban pelaksanaan. Namun, kesepakatan untuk membeli kopi dan bagel dapat memiliki lebih dari satu kewajiban pelaksanaan. Yang pertama yaitu Bean harus menyediakan produk atau layanan yang berbeda. Dengan kata lain, Bean harus dapat menjual kopi dan bagel secara terpisah satu sama lain. Lalu selanjutnya, produk Bean ini bersifat terpisah dalam kontrak. Dengan kata lain, jika kewajiban pelaksanaan tidak terlalu bergantung atau tidak saling terkait dengan janji-janji lain dalam kontrak, maka setiap kewajiban pelaksanaan harus dicatat secara terpisah. Dan sebaliknya, jika masing-masing produk ini saling bergantung atau saling terkait,
maka harus dilaporkan dan digabungkan sebagai satu kewajiban pelaksanaan. Nah, secangkir kopi tadi sama 2 bagel itu tidak terkait satu sama lain. Artinya, Beyan dapat menjual kopi tersebut. Dan 2 bagel secara terpisah, dan Tyler mendapatkan keuntungan terpisah dari kopi dan bagel. Di sini, Beyan itu memiliki 2 kewajiban kinerja, yaitu satu untuk penjualan kopi dan satu untuk penjualan bagel. Selanjutnya kita harus menghitung total dari item-item yang dibeli Tyler, yaitu total transaksinya adalah $8. $3 untuk kopi dan $5 untuk 2 bagel. Karena antara kopi dan bagel ini terpisah, jadi tidak diperlukan alokasi harga transaksi, artinya penjualan kopi dicatat sebesar $3, sedangkan penjualan bagel dicatat sebesar $5. Nah, setelah Beyan itu telah memenuhi 2 kewajiban kinerja saat kopi dan bagel diberikan kepada Tyler, Beyan itu harus memperoleh pendapatan sebesar $8, dan Tyler itu harus memperoleh kopi dan 2 bagel. Selanjutnya ada menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan akan diterima dari pelanggan sebagai gantinya perusahaan memberikan barang atau jasa. Nah, untuk contohnya ada yang terjadi pada perusahaan Bian. Perusahaan ini biasanya menjual kopi smoke jumper dengan harga $10 per kantong berisi 12 ons. Namun, untuk mendorong penjualan pada hari Selasa yang relatif sepi, Bin memberikan insentif berupa potongan harga sebesar $1. Artinya, pada hari Selasa, pelanggan hanya perlu membayar $9 untuk setiap kantong kopi smoke jumper. Pada satu hari di hari Selasa, seorang pelanggan bernama Tyler datang ke toko dan membeli satu kantong kopi tersebut. Tyler membayar $9, bukan $10. Nah, disinilah pentingnya langkah untuk menentukan harga transaksi. Walaupun harga normal kopi itu adalah $10, harga transaksi yang sebenarnya adalah $9 karena itu adalah jumlah yang benar-benar dibayar oleh pelanggan. Dalam situasi ini, Bin hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu memberikan satu kantong kopi kepada Tyler. Maka pendapatan yang diakui perusahaan adalah sebesar $9 sesuai dengan harga transaksi setelah diskon. Nah, untuk kesimpulan langkah ini yaitu menekankan bahwa pendapatan itu tidak boleh diakui berdasarkan harga normal, melainkan harus sesuai dengan jumlah yang benar-benar diterima perusahaan dari pelanggan. Nah, ada mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Langkah selanjutnya adalah mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Langkah ini diperlukan ketika dalam suatu transaksi terdapat lebih dari satu produk atau layanan yang dijual secara terpisah. Mari kita ambil contoh dari perusahaan yang sama, yaitu Bin. Perusahaan ingin memberikan insentif yang lebih besar kepada pelanggan dengan menjual paket khusus. Paket ini terdiri dari satu kantong kopi motor mocha premium yang biasanya dijual seharga $12, ditambah secangkir kopi besar harga mandirinya $3. Jika dijumlahkan, harga normal kedua produk ini adalah $15. Namun, untuk menarik minat pembeli, Bin menawarkan paket tersebut hanya dengan $13. Dengan kata lain, pelanggan mendapatkan diskon sebesar $2. Misalnya, ada berbagai cara mencatat pendapat dari transaksi ini. Disinilah alokasi harga transaksi itu menjadi sangat penting. Harga transaksi sebesar $13 tidak boleh langsung diakui begitu saja untuk salah satu produk, tetapi harus dialokasikan ke masing-masing produk berdasarkan harga jual mandiri relatifnya. Caranya yaitu, pertama, hitung total jual mandiri yaitu $12 untuk kopi motor mocha ditambah $3 untuk secangkir kopi besar, totalnya $15. Kedua, tentukan proporsi masing-masing produk terhadap total harga mandiri. Kopi motor mocha menyumbang 12 dari $15 atau 80%, sedangkan secangkir kopi besar menyumbang 3 dari $15 atau 20%. Ketiga, alokasikan harga transaksi $13 sesuai dengan proporsi tersebut. Hasilnya, kopi motor mocha mendapat alokasi sebesar $10,40, sementara secangkir kopi besar mendapat alokasi sebesar $2,60. Dengan cara ini, Bin dapat mencatat pendapatan secara adil dan akurat sesuai dengan nilai masing-masing kewajiban kinerja. Jadi, pelanggan memang membayar $13, namun secara akuntansi,
Pendapatan itu dipecah menjadi $10,40 untuk kopi motor mocha dan $2,60 untuk secangkir kopi besar. Adam mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dilaksanakan. Prinsip utamanya adalah bahwa pendapatan hanya boleh diakui pada saat perusahaan benar-benar sudah memenuhi kewajiban kinerja, yaitu ketika kendali atas barang atau jasa telah berpindah kepada pelanggan. Apa artinya kendali berpindah? Kendali berpindah adalah ketika pelanggan sudah bisa menggunakan produk, menikmati manfaat dari produk, serta menanggung resiko kepemilikan. Dengan kata lain, perusahaan tidak lagi memiliki hak atau tanggung jawab atas barang atau jasa tersebut. Untuk contohnya kembali lagi pada perusahaan BIN. Nah, setelah harga transaksi itu dialokasikan, perusahaan mencatat bahwa kopi motor mocha itu kan bernilai $10,40 dan kopi besar bernilai $2,60. Pendapatan sebesar $10,40 yang tadi akan diakui ketika kopi motor mocha itu diserahkan kepada Tyler. Sedangkan pendapatan sebesar $2,60 akan diakui ketika secangkir kopi itu sudah disajikan dan diterima oleh Tyler. Artinya, BIN tidak boleh mengakui seluruh pendapatan $13 sekaligus sebelum kewajiban kinerja telah selesai dilakukan. Pengakuan dilakukan bertahap sesuai dengan kewajiban kinerja masing-masing produk dilaksanakan. Dengan begitu, pengakuan pendapatan menjadi lebih transparan dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Perusahaan-perusahaan harus benar-benar mencatat pendapatan hanya ketika pelanggan sudah menerima kendali atas produk atau jasa yang disajikan. Oke, selanjutnya masuk ke materi akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan. Yang pertama ada pengembalian dan potongan penjualan. Ini umum misalkan ada perusahaan yang memberikan hak pengembalian barang dan potongan harga. Jadi pendapatan yang diakui itu harus disesuaikan dengan imbalan yang wajar dan pasti diterima dengan memperhitungkan estimasi barang yang dikembalikan dan potongan yang diberikan. Jadi perusahaan juga harus mengakui aset untuk barang yang diharapkan dikembalikan dan melakukan penyesuaian harga pokok penjualan. Contohnya, jika diperkirakan ada pengembalian produk, maka pendapatan yang diakui itu kayak penjualan yang dikurangi estimasi nilai retur, dan ada pengakuan aset terkait produk retur. Pada perjanjian pembelian kembali sesuai di buku, jadi transaksi ini belum termasuk penjualan, tapi kayak pembiayaan karena perusahaan punya kewajiban membeli kembali aset dengan harga sama atau lebih tinggi. Jadi pendapatan penjualan gak diakui karena substansinya adalah pinjaman dengan jaminan aset. Lalu ada pengaturan tagihan dan tahan, bill and hold arrangement. Ini pelanggan setuju membeli barang tapi pengiriman fisik ditunda, dan pendapatan akan diakui kalau kendali barang sudah dipindah ke pelanggan dengan syarat ada alasan bisnis yang sah. Jadi barang siap dikirim dan pelanggan setuju. Lalu hubungan prinsipal agen. Jadi agen hanya mengakui pendapatan berupa komisi atau imbalan sebagai pendapatan bersih, sedangkan prinsipal mengakui pendapatan bruto dan nilai transaksi. Lalu garansi di sini ada garansi perbaikan atau pergantian dicatat di beban pada saat penjualan atau metode accrual, dan garansi yang ditambah dijual terpisah yang akan diakui sebagai kewajiban sesuai imbalan yang diterima. Yang terakhir ada biaya di muka tidak dapat dikembalikan. Jadi pendapatan atas biaya di muka non-variable yang baru yang akan diakui saat jasa atau produk diserahkan atau pelanggan memperoleh kendali dan manfaat secara substansial. Nah, di PPT ada contoh soal. Jadi transaksi pada tanggal 12 Januari 2022, Vanden menjual 100 kamera dengan harga €100 per unit. Nah, di tanggal 24 Januari, Amaya mengembalikan 2 kamera karena warna yang salah. Untuk di selanjutnya 31 Januari, Vanden melakukan estimasi kemungkinan retur tambahan sebanyak 1 kamera. Lalu selanjutnya di pencatatan transaksi penjualan awal 12 Januari, jurnalnya debit account receivable €10.000, yaitu 100 kamera dikali €100.000. Lalu kredit sales revenue €10.000. Lalu debit cost of goods sold €6.000. Nah, yang terakhir kredit inventory €6.000. Ini mencatat penjualan dan pengurangan persediaan. Kemudian pencatatan pengembalian barang 24 Januari.
Jurnalnya debit sales return and allowance 200 euro, lalu credit accounts receivable 200 euro, debit inventory 120 euro, credit cost of goods sold 120 euro. Jadi ini mencatat retur barang dan pengembalian biaya persediaan. Lalu tanggal 31 Januari itu estimasi retur tambahan. Jurnalnya debit sales return and allowance 100 euro. Terus credit refund and liability 100 euro. Debit estimate inventory returns 60 euro. Credit cost of goods sold 60 euro. Ini untuk mencatat estimasi retur yang mungkin masih terjadi. Kemudian pelaporan laba rugi dan posisi keuangan. Jadi pendapatan penjualan bersih itu dihitung mengurangi retur dan potongan dari pendapatan penjualan. Lalu harga pokok penjualan disesuaikan dengan jumlah barang yang sudah dikembalikan. Nah, laporan posisi keuangan akan menampilkan piutang kalau pengurangan retur dan estimasi retur yang sudah dianul, lalu persediaan yang akan dikembalikan. Kalau transaksi penjualan tunai itu pencatatan serupa dilakukan, hanya akun yang digunakan adalah cash bukan akun receivable. Lalu pengembalian dicatat sebagai kewajiban pengembalian dana. Kemudian lanjut ke slide perjanjian pembelian kembali atau repurchase agreement. Jadi pengertiannya ini merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak menjual aset, biasanya sekuritas seperti kayak obligasi kepada pihak lain dengan kesepakatan untuk membeli kembali aset tersebut di waktu dan harga yang sudah ditentukan di masa depan. Transaksi ini sering digunakan sebagai cara untuk memperoleh pendanaan jangka pendek dengan aset sebagai jaminan. Jadi di konteks perusahaan, perjanjian pembelian kembali memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan aset ke pelanggan tapi dengan kewajiban tanpa syarat. Misalnya kayak kewajiban forward atau tanpa syarat, misalnya opsi call untuk memberi kembali aset tersebut di hari-hari kemudian. Meskipun aset dialihkan ke pelanggan, sebenarnya perusahaan itu punya kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset tersebut. Oleh karena itu, transaksi ini biasanya tidak dianggap sebagai penjualan aset secara permanen. Nah, kalau perusahaan penjual punya kewajiban kayak membeli aset tersebut dengan harga yang sama atau lebih, maka transaksi dianggap sebagai transaksi pembiayaan atau pinjaman, bukan transaksi penjualan. Hal ini karena substansi ekonomisnya itu perusahaan mendapatkan dana sementara sambil tetap mempertahankan risiko dan manfaat aset tersebut. Lalu terdapat contoh soal sesuai dengan e-book. Jadi perjanjian pembelian kembali di soal Morgan Ltd menjual peralatan kepada Lane Construction pada 1 Januari 2022 sebesar 100.000 euro. Jadi Morgan Ltd punya kewajiban untuk membeli kembali peralatan pada 31 Desember 2023 sebesar 121.000 euro. Jadi pertanyaannya, haruskah Morgan Ltd mencatat penjualan transaksi ini? Kalau Morgan masih mengendalikan dan memanfaatkan aset, maka ini bukan penjualan sebenarnya, tapi pembiayaan. Jadi Morgan harus mencatat transaksi ini sebagai pinjaman dengan jaminan aset, bukan penjualan. Jadi untuk pencatatan jurnalnya di 1 Januari 2022, debit uang tunai sebesar 100.000 euro, lalu kredit tanggung jawab terhadap konstruksi jalur 100.000 euro. Lalu di tanggal 31 Desember 2022, penyesuaian bunga 10%. Jurnalnya debit beban bunga 10.000 euro, lalu kredit beban bunga kepada Land Construction sebesar 10.000 euro. Lalu penyesuaian bunga tahun keduanya di 31 Desember 2023, jurnalnya debit beban bunga 11.000 euro. Lalu kredit beban bunga kepada Land Construction 11.000 euro juga. Lalu debit tanggung jawab kepada konstruksi jalur 121 euro. Lalu kredit kas 121 euro. Jadi Morgan Ltd itu nggak mencatat penjualan tapi mencatat transaksi sebagai pinjaman atau utang dengan jaminan aset. Lalu tagihan dan tahan atau bill and hold arrangement. Soalnya tuh Butler AJ menjual 450.000 peralatan dengan harga jual 280.000 dan per 1 Maret 2022 ke kedai kopi
Baristo yang ingin memperluas lokasinya. Jadi Baristo minta kalau peralatan disimpan di gudang Butler hingga kapan peralatan siap dikirim. Nah, pertanyaannya kapan Butler harus mengakui pendapatan dari pengaturan tagihan dan tahan ini. Jadi produk itu harus teridentifikasi secara terpisah sebagai milik pembeli dan produk harus siap untuk dikirimkan. Nggak boleh ada kendali yang mempengaruhi penggunaan produk oleh Butler, sehingga pendapatan dapat diakui saat kontrak ditandatangani meski produk belum dikirim dengan fisik. Jadi jurnalnya tuh debit piutang usaha 450.000 euro, kredit pendapatan penjualan 450.000 euro, terus debit harga pokok penjualan 280.000 euro, dan kredit inventaris 280.000 euro. Nah, jadi kesimpulannya pendapatan diakui kalau kontrak memenuhi ketentuan substansial, bill and hold, dan tanggal kontrak, bukan saat produk dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarita Ratu Maryana Murti dengan NPM akhir 334, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan tagihan dan tahan. Nah, pengaturan tagihan dan tahan ini terjadi ketika penjual sudah menagih pembeli tetapi barang belum dikirim dan masih disimpan di dalam gedung penjual. Nah, kepemilikan barang ini sudah berpindah, hanya fisiknya saja yang tertahan. Nah, pendapatan ini boleh diakui jika ada alasan sah dari pembeli, barang sudah siap dipakai atau dikirim, tidak bisa dialihkan ke pihak lain, dan penjual tidak memiliki kewajiban lain selain menyimpannya. Nah, jika syarat terpenuhi, pendapatan ini diakui saat tagihan dibuat. Jika belum, barang tetap dicatat sebagai persediaan. Nah, untuk contohnya itu seperti PTA ini menjual mesin seharga 500 juta rupiah ke PTB. Nah, barang ini ditahan selama 2 bulan di gudang penjual atas permintaan pembeli. Nah, karena syarat terpenuhi, PTA ini tetap mengakui pendapatan meski barang belum dikirim. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan prinsipal dan agen. Nah, hubungan prinsipal dan agen ini terjadi ketika perusahaan bertindak baik sebagai prinsipal atau pemilik barang atau jasa maupun sebagai agen atau perantara. Nah, prinsipal ini memiliki kendali atas barang atau jasa sebelum dialihkan ke pelanggan, sehingga mengakui pendapatan secara bruto sebesar nilai transaksi penuh. Nah, sebaliknya, agen ini hanya bertindak sebagai penghubung antara prinsipal dan pelanggan, sehingga pendapatan yang diakui hanyalah FIE atau komisi yang diterima, bukan nilai transaksi secara keseluruhan. Nah, penentuan posisi sebagai prinsipal atau agen ini penting untuk memastikan pengakuan pendapatan tidak berlebihan dan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, contohnya itu seperti perusahaan tiket online menjual tiket pesawat. Nah, nilai tiket ini seharga 2 juta rupiah, komisi agennya itu seharga 200.000 rupiah. Nah, perusahaan sebagai agen ini hanya mengakui pendapatan senilai 200.000 rupiah, sedangkan maskapainya ini mengakui seharga 2 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Saya Salon Remaca Livia dengan NPM akhir 311. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dari konsinyasi, di mana konsinyasi sendiri adalah hubungan prinsipal agen di mana produsen atau grosir konsinyor itu mengirim barang kepada pedagang atau konsinyi untuk dijual tanpa berpindah kepemilikan sampai barang itu terjual, di mana tujuannya yaitu konsinyor mendapatkan keuntungan atau perluasan pasar, sedangkan konsinyi ini akan memperoleh komisi. Nah, konsinyi wajib merawat dan juga menjual barang, lalu menyetorkannya hasil penjualan setelah dikurangi dari komisi dan biaya. Barang tetap dicatat sebagai inventaris konsinyor, bukan aset konsinyi. Setelah penjualan, konsinyi memiliki kewajiban sebesar dari jumlah besi yang harus dibayar kepada konsinyor. Laporan penjualan berkala menjadi dasar pengakuan pendapatan bagi konsinyor. Selanjutnya yaitu terkait dari pengakuan penjualan konsinyasi, di mana dalam konsinyasi pengiriman itu menanggung resiko barang tidak laku dan membebaskan penerima dari penyedia modal untuk persediaan. Pengirim menunda pengakuan pendapatan sampai penjualan itu terjadi, sedangkan penerima hanya mencatat komisi sebagai pendapatan.
Selanjutnya yaitu terkait dari garansi. Jadi garansi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada garansi jaminan, yaitu termasuk dalam harga jual produk, kemudian menjamin produk itu sesuai dalam spesifikasi dan bebas cacat saat dilakukan penjualan. Kemudian tidak dicatat sebagai kewajiban kinerja terpisah karena dianggap satu paket dengan produk. Kemudian perusahaan ini harus mencatat liabilitas garansi untuk menutup biaya perbaikan atau penggantian setelah penjualan. Nah, pendapatan itu diakui pada saat produk itu dijual. Kemudian yang kedua yaitu ada garansi layanan, di mana merupakan layanan tambahan di luar dari garansi jaminan. Kemudian dijual terpisah dengan harga khusus, misalnya seperti perpanjangan garansi TV, kemudian dicatat sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Nah, pendapatan diakui selama periode layanan garansi itu berlangsung. Jadi, garansi jaminan itu, biaya aktualnya itu dibebankan saat terjadi. Sedangkan garansi layanan itu kewajiban kinerja terpisah, pendapatan diakui sesuai dari masa garansi. Berikutnya yaitu terkait dari biaya awal yang tidak dapat dikembalikan, di mana perusahaan ini sering menerima pembayaran di muka atau biasanya tidak dapat dikembalikan sebelum produk atau layanan itu diberikan, seperti biaya keanggotaan atau aktivasi layanan. Nah, pembayaran ini itu umumnya ditujukan untuk produk atau layanan di masa mendatang sehingga tidak boleh langsung diakui sebagai pendapatan. Dalam beberapa kasus, pembayaran di muka itu diperlakukan seperti opsi perpanjangan layanan di masa depan dengan harga yang lebih rendah. Kenalkan, nama saya Isyabel Putri Pangestu dengan nomor NPM akhir 300. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang presentasi. Presentasi dalam akuntansi pendapatan menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan aset kontrak dan liabilitas kontrak di laporan posisi keuangan. Perusahaan menggunakan pendekatan aset liabilitas, artinya pendapatan diakui berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Misalnya ketika serial partner mengirimkan sereal kepada Carrefour, serial partner berhak atas imbalan dan Carrefour sehingga perusahaan mencatat aset kontrak. Sebaliknya, jika Carrefour telah membayar di muka sebelum barang dikirim, maka serial partner memiliki kewajiban untuk memenuhi kontrak sehingga harus mencatat liabilitas kontrak. Dengan demikian, aset kontrak mencerminkan hak perusahaan atas imbalan yang belum diterima secara tunai. Sedangkan liabilitas kontrol mencerminkan kewajiban perusahaan kepada pelanggan ketika pembayaran TEJ diterima terlebih dahulu. Kedua akun ini disajikan secara jelas dalam laporan posisi keuangan agar menunjukkan hubungan hak dan kewajiban perusahaan terhadap pelanggan. Lalu saya akan menjelaskan tentang penyingkapan. Di dalam penyingkapan akuntansi sendiri, yaitu penyajian informasi tambahan yang dirancang untuk membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari pendapatan serta arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Perusahaan tidak cukup hanya melaporkan angka pendapatan, tetapi juga perlu menjelaskan detail kualitatif dan kuantitatif yang relevan agar laporan lebih transparan. Dalam penyingkapan, perusahaan wajib menyampaikan informasi tentang kontak dengan pelanggan yang mencakup rincian pendapatan, saldo awal dan akhir dari aset kontrak maupun liabilitas kontrak, serta informasi penting terkait kewajiban pelaksanaannya. Selain itu, perusahaan juga mengungkapkan keputusan penting yang memengaruhi di dalam transaksi, seperti bagaimana alokasi harga, waktu penyelesaian pendapatan yang ditentukan. Hal lain yang juga harus diungkapkan adalah aset yang diakui dari
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memenuhi kontrak, termasuk jumlah amortisasi dan metode yang digunakan. Dengan penyingkapan ini, laporan keuangan menjadi lebih jelas dan dapat menunjukkan hubungan antara pendapatan, kewajiban kontrak, serta biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga para pemakai laporan keuangan dapat menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara lebih akurat. Perkenalkan, nama saya Maida Syaila Azalia Hidayat dengan NPM 240130103331. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu. Nah, pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu ketika perusahaan memenuhi kewajiban kinerja secara bertahap, biasanya pada kontrak jangka panjang seperti konstruksi, pengembangan pesawat, atau sistem militer. Pendapatan diakui bila pelanggan menerima manfaat seiring kinerja penjual. Perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan, atau pekerjaan yang tidak memiliki penggunaan alternatif dan perusahaan berhak atas pembayaran. Jika kriteria ini terpenuhi dan kemajuan proyek dapat diukur secara wajar, maka digunakan metode presentase penyelesaian di mana biaya konstruksi ditambah laba kotor diakui sebagai persediaan dalam proses dan dicatat dalam buku kontrak. Rasionalnya, pembeli berhak menuntut penyelesaian berdasarkan bukti kemajuan, sehingga pendapatan diakui sesuai perkembangan. Jika kriteria tidak terpenuhi, pendapatan diakui pada kontrak pada saat kontrak selesai dengan metode pemulihan biaya. Nah, jadi pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu itu sebenarnya perusahaan tidak harus selalu menunggu sampai proyek selesai untuk mengakui pendapatannya. Nah, jadi pendapatan itu bisa diakui secara bertahap kalau syarat-syaratnya itu terpenuhi. Yang pertama yaitu pelanggan menerima manfaat seiring kinerja perusahaan. Misalnya jalan yang dibangun sudah biasa dipakai sebagian. Terus yang kedua itu perusahaan membuat atau menambah aset yang dikendalikan oleh pelanggan. Contohnya bangunan yang berdiri di atas tanah milik pelanggan. Dan yang ketiga, pekerjaan tidak punya alternatif penggunaan lain. Jadi artinya itu hasil proyek memang khusus untuk pelanggan itu dan perusahaan berhak atas pembayaran meski proyek belum selesai. Selanjutnya adalah metode presentase penyelesaian. Metode presentase penyelesaian digunakan pada kontrak jangka panjang seperti konstruksi di mana pendapatan, biaya, dan laba kotor diakui seiring dengan kemajuan proyek, bukan hanya pada proyek selesai. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai upaya dan pencapaian perusahaan selama periode akuntansi. Agar metode ini dapat diterapkan, perusahaan harus mampu mengukur kemajuan penyelesaian secara andal pada tanggal tertentu. Selanjutnya adalah terdapat dua metode presentase penyelesaian. Yang pertama adalah ukuran input. Ukuran input adalah mengukur progres berdasarkan sumber daya yang sudah dipakai untuk proyek. Contohnya adalah jumlah biaya yang sudah keluar dibanding total biaya estimasi, jumlah jam kerja yang sudah terpakai, atau material yang sudah digunakan. Semakin besar input yang digunakan, maka semakin dianggap besar pula progres proyek. Dan yang kedua adalah ukuran output, yaitu mengukur progres berdasarkan hasil nyata dari pekerjaan. Misalkan berapa persen bangunan yang sudah berdiri, terus jumlah unit produk yang sudah selesai, atau bagian proyek yang sudah bisa digunakan. Semakin banyak hasil yang terlihat, maka semakin besar pula tingkat penyelesaian yang diakui. Nah, di sini terdapat rumus presentase penyelesaian, yaitu biaya yang dikeluarkan saat ini dibagi dengan perkiraan total biaya terbaru. Nah, rumus tersebut akan menghasilkan persentase selesai. Perkenalkan, nama saya Zafira Zahra Mufidatul Ilma dengan NPM 24013010314. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait metode pemulihan biaya keuntungan nol. Ini digunakan bila hasil kontrak jangka panjang itu belum bisa diperkirakan secara andal. Jadi pendapatan itu diakui hanya sebesar biaya yang dapat dipulihkan.
Nah, jadi laba baru akan diakui setelah seluruh biaya kontrak itu tertutup. Nah, jurnal dan perbandingannya ini, entry jurnal itu mencatat pengakuan biaya dan pendapatan sesuai metode pemulihan biaya. Laba nol itu dicatat di awal, laba muncul di akhir kontrak. Perbandingan dengan metode presentasi, penyelesaian menunjukkan waktu pengakuan laba berbeda. Jadi lebih awal pada metode persentase, lebih akhir pada pemulihan biaya. Selanjutnya ada kerugian kontrak jangka panjang. Di sini jenis kerugiannya ada dua, yaitu kerugian periode berjalan pada kontrak menguntungkan biaya naik melebihi estimasi sementara kontrak masih laba, itu penyesuaian dilakukan pada periode berjalan. Nah, selanjutnya kerugian pada kontrak yang tidak menguntungkan. Estimasi akhirnya menunjukkan kerugian keseluruhan. Itu seluruh kerugian segera diakui. Selanjutnya pengakuan pendapatan untuk waralaba. Waralaba sendiri itu bentuk bisnis dengan banyak kewajiban pelaksanaan yang bisa terdapat dalam perjanjian. Karena itu, perusahaan harus hati-hati menentukan kapan kewajiban terpenuhi agar pendapatan bisa diakui. Nah, jenis pengaturan waralaba itu ada empat, yaitu produsen grosir, sponsor layanan pengecer, dan grosis pengecer.